Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa binikmatillah wa la quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Semoga senantiasa sehat dan senantiasa dalam keberkahan Allah SWT. Kembali kami menyapa Anda di Uji Aswaja dan saya Adi Prastyo, giliran untuk hadir menemani Anda di sore hari ini, bertepatan dengan 2 September 2024. Tanpa terasa kita sudah meninggalkan bulan Agustus yang penuh dengan kegiatan karnaval dan sebagainya. Baik, dan untuk tema kita pada kesempatan sore hari ini yakni antara orang tua atau pasangan. Kenapa ya kita kok memilih tema ini ya? Ada sesuatu kah sehingga Uji Aswaja mengangkat ini? Untuk tema kita ini kita sudah tersambung dengan narasumber kita, beliau Ustadz Abdul Qadir Mahrus dari Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat nih Ustadz. Barakallah. Alhamdulillah datangnya tepat waktu juga. Alhamdulillah. Baik, nah Ustadz, ini kita membincangkan tentang antara orang tua atau pasangan ya. Tapi pemirsa perlu diketahui bahwasanya acara kita pada sore hari ini yakni kerjasama dari TV 9 dan juga Basnas Jawa Timur. Kita juga nanti akan buka interaktif. Anda yang aktif untuk mengikuti kegiatan kita di Instagram maupun di YouTube, silakan bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda. Baik, kita semuanya tahu agama Islam itu mengajarkan kepada kita untuk memuliakan pasangan dan juga orang tua. Hal ini sebagaimana juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Namun pada saat ini kedudukan antara pasangan dan orang tua itu sudah dianggap sebagai permasalahan dalam masyarakat. Nah, kita akan bertanya tentang ini kepada Ustadz kita. Bagaimana sih Ustadz? Bagaimana Islam dalam menanggapi, menetapkan kedudukan orang tua dan juga pasangan nih? Monggo Ustadz. Subhanallah. Yang pertama yang harus kita fahami adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat apa Ustaz? Surat Al-Isra. Al-Isra, baik. Ayat ke-23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Bahwa ketentuan Allah yang harus kita jalankan, yang pertama adalah membangun hubungan yang baik dengan Allah. Ibadah. Baik. Sebagaimana Allah berfirman juga, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita sebagai hambanya punya kewajiban untuk taat beribadah kepada Allah. Setelah Allah menjelaskan kewajiban kita sebagai hamba, wajib beribadah mengabdi kepada Allah, lalu kewajiban yang kedua, wabil walidaini ihsana. Berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Artinya adalah bahwa berbakti kepada kedua orang tua ini adalah kewajiban yang luar biasa. Sampai di dalam Al-Quran ini kemudian digandengkan setelah kewajiban beribadah kepada Allah. Kita taat kepada perintah Allah, kita menjalankan perintah Allah. Sesudah itu apa? Kita berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi jelas betapa penting kedudukan kedua orang tua itu bagi seorang anak. Ibadah pada Allah, ihsan atau albir, berbuat berbuat baik, bakti kepada kedua orang tua. Itu terkait kedudukan kedua orang tua bagi seorang anak. Lalu bagaimana kita di samping sebagai anak, kita juga punya kedudukan sebagai suami. Dan Allah memerintahkan kita kepada suami-suami, termasuk Ustadz Adi juga ya, perintah Allah di dalam Al-Quran terkait kewajiban kita sebagai seorang suami, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Membangun hubungan yang baik. Membangun ikatan yang baik. Muasyarah dengan istri-istri kita bil ma'rufi, dengan baik.
Artinya adalah bahwa dua hal ini sama-sama menjadi suatu kewajiban bagi kita. Baik, baik. Kepada orang tua kita sebagai anak wajib berbakti. Kepada istri kita sebagai suami wajib berbuat baik. Dua kewajiban yang sama-sama penting. Karena muasyarah bil ma'ruf itu perintah Allah. Berbakti kepada kedua orang tua juga perintah Allah. Jadi sama-sama penting. Ini Ustaz Adi ya. Sekali lagi, kita kepada orang tua wajib berbakti, kepada istri wajib berbuat baik. Artinya sama-sama kedudukannya sebetulnya Ustadz ya? Artinya adalah bahwa dua kewajiban ini sama-sama harus kita tunaikan. Jangan kita durhaka kepada orang tua karena istri. Baik. Jangan juga kita mencederai, mengabaikan istri karena orang tua. Karena dua hal ini sama-sama perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting pertama kali untuk difahami. Baik. Bahwa berbuat baik, membangun hubungan yang baik dengan istri itu adalah tanggung jawab kita, kewajiban kita sebagai suami. Dan itu perintah Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Baik. Ustaz, kalau begitu kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada duanya. Tapi di antara pilihan itu, mana yang lebih diutamakan Ustaz? Antara orang tua dan juga tanggung jawab kita sebagai seorang suami ini Ustaz. Mana yang harus diutamakan? Tentu ketika pertanyaannya mana yang harus diutamakan di antara dua hal ini, jawabannya adalah kedua orang tua. Karena kedua orang tua ini menempati derajat yang tertinggi setelah kita beribadah kepada Allah. Wabil walidaini ihsana. Tapi kalau bisa tidak sampai mengabaikan kewajiban kita, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu kalau bisa. Karena ini sama-sama perintah Allah. Kepada orang tua kita berbakti. Terus kita bangun silaturahim yang baik kepada kedua orang tua. Baik. Kalau bisa. Jangan sampai silaturahim, bakti kita kepada orang tua itu lalu mengabaikan kewajiban kita untuk juga berbuat baik kepada keluarga. Baik. Itu yang paling. Nah, Ustadz, pernikahan itu udah dengan dua kepala ya Ustadz ya. Dua kepala dan berbeda isi pastinya. Dan adanya pernikahan ini diharuskan untuk jadi satu tujuan. Nah, bagaimana ketika kita ketika memilih dalam dua hal ini, tapi di sisi lain ada yang kurang sepaham dengan apa yang menjadi pilihan kita. Nah, bagaimana seperti itu Ustadz? Subhanallah. Jadi tentu di dalam pernikahan tidak hanya antara suami dan istri, tapi juga antara orang tua dan mertua kan Ustaz ya. Antara orang tua dan mertua. Kita menikah bukan hanya dua orang, tapi ketika kita menikah ada keluarga, ada orang tua kita, ada orang tua istri. Bagaimana keduanya ini sama-sama ridho. Hubungan kita dengan istri kita diridhoi oleh orang tua kita. Hubungan istri kita dengan kita juga diridhoi oleh orang tua istri kita. Karena ridallahu fi ridallahi fi ridal walidain. Wa sukhtuhu fi sukhtihima. Bahwa ridho kedua orang tua ini penting. Bahkan ridho Allah itu akan sangat bergantung dengan ridho kedua orang tua. Oleh karena itu penting ketika kita menikah untuk satu, istisyarah kepada kedua orang tua. Bermusyawarah. Syukur-syukur sebelumnya kita istikharah ya Ustaz ya. Istikharah. Kita salat 2 rakaat. Kita meminta petunjuk kepada Allah. Ini baik apa tidak. Lalu karena ini menyangkut hubungan bersama keluarga, istisyarah dengan kedua orang tua kita. Konsultasi. Kalau dalam bahasa Jawa kan rembukan ya Ustaz. Urun rembuk. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, Masya Allah, ma khabah man istakharah wala nadimah man istasyarah wala anah man iqtasadah. Tidak akan merugi orang yang istikharah. Meminta petunjuk kepada Allah mana yang terbaik. Baik. Di antara apa yang kita lakukan itu, wa mana dimah, dan tidak akan pernah menyesal. Manis tasyarah,
orang yang meminta isyarah, orang yang konsultasi, orang yang rembukan. Termasuk ketika kita harus menentukan jodoh kita, kita istisyarah kepada kedua orang tua kita. Kita minta petunjuk kepada orang tua kita. Jangan sudah jatuh cinta, baru kita istisyarah, ngobrol, orang tua tidak menyetujui. Ini sungguh dilematis nanti akhirnya. Ya. Atau mungkin ini pernah dialami Ustadz Adi ini. Mboten Ustadz, cuman Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini Ustadz memang ya kalau sudah ngomongin masalah pasangan dan juga orang tua, kadang-kadang itu ada di antara kita itu yang memang bisa untuk memahami kita sebagai seorang laki-laki yang juga harus tetap tunduk kepada orang tuanya. Nah, di sisi lain wanita juga begitu Ustadz, dianya pengen gak mau diduakan meskipun dengan orang lain. Bagaimana menjabat semacam itu Ustadz? Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sebetulnya juga sama. Baik. Ada sahabat yang dahulu. Ustadz, sebentar, sahabat yang dulu itu ceritakan setelah ini aja Ustadz ya. Baik Ustadz, tadi minta dijelaskan lagi atau disambung kembali. Ada dua sahabat Nabi yang kenapa itu tadi Ustadz terkait dengan tema kita nih. Baik. Masya Allah. Saya bacakan saja. Anna rajulan ata Abad Darda radhiyallahu anhu faqala inna ummi lam tazal bi hatta tazawwajtu. Ada seorang lelaki datang kepada sahabat Nabi, namanya Abu Darda. Abu Darda, baik. Lalu dia curhat sama Abu Darda. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Adi tadi. Isi curhatnya adalah inna ummi lam tazal bi hatta tazawwajtu. Sesungguhnya ibuku itu selalu bersama aku. Artinya dia hidup berdua bersama ibunya. Sampai dia kemudian menikah. Setelah menikah, wa innaha ta'muruni bi talaqiha. Ternyata ibu ini menyuruh dia supaya menceraikan istrinya. Tadi Ustaz Adi bilang, wah ini ada yang cemburu ini. Mungkin seorang ibu ini cemburu dengan kehadiran orang lain. Dahulu enak berdua sama anak, sekarang kok ada orang lain. Istri dari lelaki ini. Masya Allah. Wa qad abat alayya illa dzakah. Dan dia tidak mau lagi kecuali itu. Kecuali ceraikan istrinya. Agar bisa berdua lagi. Tidak terganggu dengan kehadiran orang lain. Yang notabene istrinya lelaki itu tadi. Faqala. Gimana ketika lelaki itu curhat kepada sahabat Abu Darda. Seorang sahabat yang istimewa. Kata sahabat Abu Darda. Ma ana billadhi amuruka an ta'uqqa walidatak. Wala ana alladhi amuruka an tutalliqa imra'atak. Saya tidak akan menyuruh kamu durhaka kepada orang tuamu. Saya juga tidak akan menyuruh kamu menceraikan istrimu. Masya Allah, kan bijak sekali nih Ustaz. Tapi bingung, Ustaz. Bijaksana tapi bingung. Iya. Aduh gimana? Saya tidak mau menyuruh kamu untuk durhaka pada ibumu. Dan saya tidak akan menyuruh kamu untuk menceraikan istrimu. Padahal ibu minta cerai. Ibunya minta agar dia menceraikan istrinya. Lalu gimana? Kata sahabat Abu Darda, wala ana alladhi amuruka an tutalliqa imra'ataka ghayra annaka in syi'ta haddastuka bima sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul al-walidu awsatu abwabil jannah fahafidh ala dhalikal bab in syi'ta aw adhi'u. Cuma kata sahabat Abu Darda, kalau kamu mau, aku kisahkan kepadamu apa yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu bersabda, kata sahabat Abu Darda, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling gampang. Awsat itu artinya paling tengah, mudah dijangkau. In syi'ta fahafidh ala dhalikal bab in syi'ta. Kalau kamu mau, ikuti itu. Jaga itu. Artinya utamakan orang tua. Atau kamu abaikan. Artinya sahabat Abu Darda ini memberikan pilihan. Karena dia tidak ingin orang tuanya tersakiti dengan kehadiran istri itu. Dia juga tidak ingin menyakiti istrinya diceraikan oleh lelaki itu. Kan kasihan juga.
Pada lelakinya juga kasihan, pada istrinya juga kasihan. Dia tidak ingin memberikan saran untuk mencerai. Tapi kata dia, orang tua itu pintu surga yang paling mudah, paling gampang. Sesuai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah bahwa ini Ustadz hadis yang pernah terjadi kepada sahabat ini, dan sahabat Abu Darda tidak memberikan jawaban yang tegas. Artinya apa? Saya dapat menganalisis dari hadis ini, sedikit analisis saya. Artinya betapa pentingnya perintah Allah, wasyawirhum fil amri. Hal-hal semacam ini tidak perlu gegabah, harus musyawarah. Musyawarah dengan ibu, gimana enaknya? Kan diperintahkan dalam Al-Quran, wa kullahuma qaulan karima. Katakan kepada kedua orang tua itu ucapan karima yang mulia. Kalau orang Jawa apa Ustaz? Kromo ya Ustaz, kromo ya. Jadi artinya sampaikan dengan santun, sampaikan dengan baik, komunikasikan dengan baik. Juga sampaikan kepada istri dengan baik. Agar kedua-duanya tidak tersakiti. Istri nanti legawa, ibu juga legawa dengan pilihan itu. Jadi kalau saja sahabat Abu Darda ini menjawab, oh ceraikan saja. Tentu akan ada yang tersakiti. Dan mohon maaf, kalau misalnya sudah ada anak, ya Ustaz ya, anak kemudian menjadi korban dari perceraian itu. Iya, betul Ustaz. Gimana? Nah, makanya kata sahabat Abu Darda, subhanallah, ikuti apa yang, kalau mau kamu ikuti sabdanya Rasulullah, atau kamu abaikan. Jadi pilihannya gimana? Ya seperti tadi, istikharah dan istisyarah. Istikharah kepada Allah. Minta petunjuk kepada Allah. Kepada sesama, wasyawirhum fil amri. Musyawarahkan. Supaya satu sama lain sama-sama legawa. Jadi ada kasus juga Ustadz yang terjadi kepada seorang sahabat yang ahli hadis. Bayangkan. Ini seorang sahabat yang ahli hadis. Sahabat Abdullah bin Umar. Bahkan ahli hadis pun dibikin ini Ustaz ya, dengan permasalahan antara anak dan orang tua ini ya. Bingung juga ya. Seorang sahabat yang ahli hadis. Coba. Apalagi seorang ini, kru presenter. Ada masalah terkait apa? Terkait istrinya dan orang tuanya. Orang tuanya siapa? Umar bin Khattab. Waktu itu belum menjadi khalifah. Waktu itu Umar bin Khattab belum menjadi khalifah, kan beliau masih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sugeng, masih ada. Jadi suatu hari kata sahabat Abdullah bin Umar, kanat tahti imra'atun uhibbuha. Saya punya istri yang aku cintai. Ustaz ya, imra'atun uhibbuha. Aku punya istri dan aku mencintai istri saya. Kata sahabat Abdullah bin Umar. Wa kana abi yakrahuha. Bapakku Umar bin Khattab, ayahku, abahku Umar bin Khattab, kata sahabat Abdullah bin Umar, yakrahuha. Dia tidak suka dengan istri saya. Subhanallah. Seorang istri, seorang suami dihadapkan pada dilema yang luar biasa. Dia sayang pada istrinya, sementara orang tuanya gak suka. Jarang kan Ustadz, bapak tidak suka jarang. Yang seringkali itu mohon maaf, ibunya. Begitu Ustaz ya. Fa'aramarani abi an utalliqaha. Lalu bapakku Umar bin Khattab, lalu bapakku memerintahkan aku untuk menceraikan istriku. Fa'abaitu. Aku enggan, kata Abdullah bin Umar. Padahal sahabat Abdullah bin Umar kan tahu betapa penting kedudukan seorang bapak. Apalagi bapaknya Umar bin Khattab. Betapa penting kedudukannya. Beliau enggan. Fa'abah itu. Aku enggan. Artinya apa? Beliau enggan menceraikan istrinya. Kenapa? Dia senang, cinta pada istrinya. Dan mungkin tidak ada masalah antara beliau dengan istri. Antara istri dengan mungkin dengan mertua. Mungkin tidak ada masalah.
Tapi Khalifah Umar bin Khattab, seorang bapak dari Abdullah bin Umar, memerintahkan untuk menceraikan. Apa kata beliau? Fa'abaitu. Aku enggan. Padahal ini perintah bapak. Dan bapak itu posisinya penting sekali di dalam Islam. Sebagai orang tua. Wabil walidaini ihsana. Lalu apa kata Abdullah bin Umar? Fadzakartu dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya ceritakan. Kalau orang sekarang curhat ya Ustaz ya. Saya ceritakan, saya curhatkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Abdullah ibn Umar, talik imra'ataka. Hai Abdullah bin Umar, kamu cerai istrimu. Perintah Rasulullah. Karena ini perintah Rasulullah, ini keinginan ayahandanya dan sudah diperintahkan oleh Rasulullah, baru beliau mau menceraikan istrinya. Persoalannya, orang tua sekarang itu, apa iya punya kemampuan, punya kekuatan batin seperti yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Khattab? Saya tidak membandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan-jangan hanya karena sentimen, jangan-jangan hanya karena mungkin antipati, nggak suka atau apa. Jangan-jangan hanya karena gitu. Lalu mengorbankan anaknya, harus cerai dengan istrinya. Kalau mungkin sudah punya anak, sudah punya cucu, mengorbankan cucunya. Makanya ketika Ahmad bin Hanbal ditanyakan tentang kasus begini, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Orang tuamu tidak sekaliber Umar bin Khattab. Ya. Artinya apa? Tidak bisa kita gegabah lalu menceraikan istri hanya karena disuruh oleh orang tua, sementara tidak ada masalah apa-apa. Baik. Yang meniscayakan dia harus bercerai. Kecuali nanti ada masalah apa-apa nanti dalam sesi berikutnya ya. Kita membahas tentang hal yang ya ada di sekitar kita, bahkan mungkin terjadi pada Anda saat ini, di mana Anda diharuskan memilih dua hal. Apakah orang tua Anda ataupun istri Anda. Perbincangan ini bersama Ustadz kita, guru kita Ustadz Abdul Qadir Makhrus dari SYJNU Jawa Timur. Ustadz, tadi sudah dijelaskan bahwasanya sekaliber sahabat Umar, itu bisa menentukan, tapi dengan syarat harus beristiqoroh dan sebagainya. Dan itu tidak bisa ditiru dengan orang tua yang sekarang, Ustadz. Sehingga tentu itu, karena keimanannya juga berbeda, terus banyak hal yang pastinya berbeda dengan kita sebagai orang tua di zaman ini. Nah Ustadz, Ustadz bisa menanggapi nggak, beberapa waktu ini viral di media sosial, ada seorang wanita yang membatalkan lamarannya seorang laki-laki karena dia melihat atau beropini sang laki-laki itu terlalu nurut pada orang tua, pada ibunya. Bagaimana menurut Ustadz? Subhanallah. Jadi yang pertama adalah bahwa harus difahami bahwa kita sebagai suami, kita sebagai anak ya Ustadz ya, kita sebagai anak tetap meskipun kita beristri wajib taat kepada kedua orang tua. Itu pasti itu, tidak bisa ditawar. Bahwa silaturahim, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah perintah Allah dan wajib kita lakukan, tidak bisa ditawar. Kecuali perintah yang terkait dengan kedurhakaan kepada Allah. Makanya innamat ta'ah, taat patuh kepada kedua orang tua itu kalau dalam urusan ibadah ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dijelaskan innamat ta'atu fil ma'ruf. Kewajiban kita taat termasuk kepada kedua orang tua itu di dalam hal-hal yang baik ya Ustaz. Kalau sudah terkait dengan kemaksiatan kepada Allah itu sudah tidak diperbolehkan. La ta'ata fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan yang wajib kalau itu dalam kaitannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai kita karena saking cintanya kepada pasangan ya, lalu kita mengabaikan taat kepada kedua orang tua.
Terkait dengan kasus yang terjadi di mana ini Ustaz? Media sosial. Di media sosial bahwa seorang perempuan enggan membatalkan pernikahannya hanya karena membatalkan rencana pernikahan hanya karena calon sang suami ya, calonnya atau sang suami terlalu nurut kepada kedua orang tua. Jadi ini sebetulnya yang perlu dikoreksi itu si istri ini, Ustaz. Mengapa orang nurut kepada orang tua dipersoalkan? Orang nurut kepada orang tua ini kan baik selama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai hanya karena calon suaminya manut kepada orang tua lalu dia enggan menikah. Hanya karena calonnya manut kepada orang tua. Emangnya kita kalau setelah nanti menikah tidak boleh manut kepada orang tua? Kan bermasalah itu nanti, Ustaz. Bermasalah sekali. Jadi banyak di akhir zaman ini, Masya Allah, ketika menikah, istri itu menjadi hambatan untuk membangun silaturahim dengan kedua orang tua. Bahkan banyak sekali antara mertua, ibu mertua dengan menantu ini tidak sefaham. Sehingga anak pun kemudian terpengaruh. Tidak sefaham dengan orang tuanya. Dan ini bermasalah. Karena ridallah fi ridal walidain. Kita kepada istri itu bukan manut, Ustaz. Kita kepada istri itu wa'ashiruhunnah, berbuat baik. Bukan manut. Kalau kepada orang tua, manut. Kalau pada istri, bukan manut. Wa'ashiruhunnah. Hubungi dengan baik. Bangun hubungan baik. Mana ada ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah manut sama istri? Gak ada. Hanya mungkin ada sekelompok orang yang menjadi PSTI ya Ustaz. Persikatan suami takut istri. Siapa gak ada ayat Al-Quran yang menjelaskan kita harus manut kepada kedua orang tua. Kepada istri. Gak ada. Yang ada ayat Al-Quran mewajibkan kita bermuasyarah, membangun hubungan baik dengan istri. Itu baik, yang ada. Ustadz, ini ada pertanyaan sudah masuk di jalur WA kita. Assalamualaikum Ustadz. Saya Mardia, asal Probolinggo. Izin bertanya Ustadz. Ketika dalam sebuah rumah tangga, kan dianjurkan seorang istri untuk berbakti kepada suami. Lalu bagaimana ketika orang tua membutuhkan kita, tetapi dilarang oleh suami untuk bertemu dan membantu. Di Probolinggo ini beberapa waktu lalu juga kita sempat melihat juga ada kasus ya Ustadz ya. Duel carok akibat perselisihan mertua dan menantu. Astagfirullahaladzim. Baik, kita tanggapi dulu Ustadz untuk pertanyaan dari Mardia tadi. Baik. Jadi seorang suami meskipun dia punya kekuasaan ya, terhadap seorang istri. Karena sudah dinikah. Ketika sudah dinikah, maka istri ini berkewajiban untuk taat kepada suami. Berkewajiban taat kepada suami. Khairu nisaikum man idza nadhara zawjuha sarrathu wa idza amaraha ata'athu. Istri yang baik itu ketika dilihat suami membahagiakan. Ketika diperintahkan oleh suami, dia taat. Jadi kewajiban seorang istri taat kepada suami. Tapi taat yang tidak dalam rangka durhaka kepada Allah. Kalau ini suami memerintahkan jangan silaturahim sama orang tua, jangan baik sama orang tua, jangan melakukan sama orang tua. Kalau suami memerintahkan istri untuk berbuat durhaka kepada orang tua, nggak boleh membantu orang tua, nggak boleh berbuat baik kepada orang tua. Ini yang masalah suaminya. Yang masalah suaminya. Suami ini menghalangi silaturahim. Yang wajib diikuti itu adalah perintah yang terkait dengan kebaikan. Kalau perintah yang terkait dengan kedurhakaan tidak wajib dipatuhi. Meskipun yang merintahkan itu suami. La ta'ata fi ma'siyatillah. Innamat ta'a fil ma'ruf. Kata Rasulullah SAW. Tidak ada taat kalau itu hubungannya dengan maksiat kepada Allah. Taat yang wajib dijalankan oleh istri kepada suami fil ma'ruf, dalam kebaikan. Dalam kebaikan ya Ustadz ya.
Baik, nah ini kadang-kadang ada juga yang merasa dirinya itu terbebani dengan hal itu. Kadang suami tidak boleh, tapi si istri ingin membantu orang tua. Nah, kalau sekarang ini dari pemirsa yang di rumah Ustadz, dihadapkan dengan situasi yang seperti ini, pertama harus ngapain nih Ustadz? Pertama, subhanallah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, Masya Allah, musyawarah. Kalau ada masalah antara istri dengan mertua, musyawarah. Musyawarah. Istri ajak suami ngomong dengan baik. Ini saya punya keperluan menyangkut khidmah saya kepada kedua orang tua. Kenapa suami menghalangi? Ada apa suami menghalangi istri untuk berbakti kepada kedua orang tua? Jadi wasyawirhum fil amri. Musyawarah. Dan ini perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah saja diperintahkan untuk bermusyawarah, apalagi kita sebagai umatnya. Oleh karena itu, Masya Allah, mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, istri kita bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, dan kita, Masya Allah, keluarga kita tetap sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang kita harapkan. Baik, Ustadz, tadi jenengan sampaikan ketika ini orang-orang atau teman-teman yang ada di rumah dihadapkan dengan situasi yang semacam itu, bagaimana cara memberikan pengertian terhadap pasangan kita dan orang tua akan hal itu, Ustadz? Cara memberikan pengertian yang pertama, sampaikan firman Allah itu tadi. Udah hafal tapi udah hafal. Sampaikan perintah Allah itu tadi. Masya Allah. Bahwa suami, istri sama punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Istri punya kewajiban taat kepada suami. Tapi dalam hal-hal kebaikan. Bukan dalam hal-hal yang terkait dengan kemaksiatan. Itu yang perlu ditanamkan terlebih dahulu. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua hanya membelani istri. Atau jangan sampai kita durhaka kepada orang tua membelani suami. Padahal perintah suami tidak baik. La ma'siyatah, la ta'ata fi ma'siyatillah, innamat ta'a fil ma'ruf. Itu yang perlu digarisbawahi. Tidak ada taat dalam urusan maksiat kepada Allah. Ketaatan yang wajib itu kalau itu berupa kebaikan. Baik, Ustadz, apakah ketika sudah menikah, seorang suami harus juga bertanggung jawab kepada mertuanya terkait istri ini dan kebutuhan mertua juga, Ustaz? Insya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tentu saja kita sebagai anak, kita wajib berbakti kepada 3 orang yang menjadi orang tua kita. Satu, orang tua biologis kita. Ayah ibu kita. Ya. Yang kedua, kalau bisa orang tua ideologis kita, guru-guru kita. Yang ketiga, orang tua yang melahirkan istri kita. Kalau bisa kita berbakti kepada 3 orang ini, yang telah membesarkan kita secara fisik, yang telah membesarkan kita secara psikis, bahkan agama kita juga dibangun oleh guru kita, yang telah menyerahkan putrinya buat kita. Kita berbuat baik kepada mereka. Secara syariat, kewajiban kita bakti kepada kedua orang tua kita. Istri kita bakti kepada kedua orang tuanya secara syariat. Ketika kita menikah, maka ini tanggung jawab kita berdua untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kedua orang tua. Sesuai kemampuan kita pasti, Ustaz. Tentu sesuai kemampuan orang tua kita. Itu nih. Nah ini pemirsa, semoga perbincangan kita dapat menjadi solusi dari permasalahan Anda yang mungkin saat ini sedang dirasakan di rumah ya Ustaz. Terima kasih, semoga dibarengi dengan hidayah Allah sehingga perbincangan kita menjadi penuh dengan keberkahan. Saya Adi Prasetyo, mewakili kerabat kerja bertugas mengantarkan terima kasih, dan Ustaz mohon maaf, terima kasih sudah bergabung. Dan mohon maaf saya agak-agak ini datangnya. Kita berjumpa lagi insya Allah Senin depan di Hujaz Wajah dengan tema berbeda. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.